melahirkan anak-anak rohani sesuai dengan apa yang dikatakan pada Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan oleh roh besar adalah roh kecil manusia roh. Jadi Roh Kudus yang menjadi penuntun, pembimbing kita kepada seluruh kebenaran, yang tidak memiliki, yang tulus, yang memiliki ketulusan, itu dilambangkan sebagai burung merpati. Tetapi pada sisi lain, Roh Kudus yang maha kuasa, yang maha perkasa, dilambangkan sebagai burung raja wali. Sehingga anak-anak Tuhan juga melewati 3 proses. Proses pertama adalah proses burung pipit. Burung pipit dijual 2 ekor ini orang dunia yang belum percaya kepada Yesus, murah benar di pasaran iblis. Ingat, manusia di dunia iblis diperjualbelikan sebagai budak, ya, karena hanya Roh Kudus yang dapat memerdekakan, Yesus dapat dipakai. Kedua, setelah mereka menerima Yesus dibaptis oleh Roh Kudus, maka mereka menjadi cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi di dalam kecerdikan dia dapat menyamai kuasa kegelapan, artinya tidak mudah lagi dibodoh, tetapi dia memiliki ketulusan, ibu rohnya yaitu Roh Kudus. Nah, nanti dia naik ke level selanjutnya lewat proses tadi. Lewat proses dia berjalan dengan kuasa Tuhan, dia berjalan dengan kuasa Roh Kudus, maka bukan lagi menjadi burung merpati, tetapi dia akan berubah menjadi burung raja wali, burung pemangsa. Nah, tadi kita di dalam kita menyembah tadi, kita sedang dilatih. Ya, Roh Kudus sedang melatih kita untuk apa? Mempersiapkan kita menjadi pemangsa. Ingat bahwa iblis juga melahirkan anak-anak mereka. Contohnya Yesus bilang, kamu keturunan ular beludak. Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang beragama, orang Farisi, ahli Taurat. Yohanes berkata, hei kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan bahwa kamu dapat mengalihkan dari murka Allah? Ya, dari murka Allah yang akan membinasakan setiap orang yang tidak sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi sama, iblis juga melahirkan ular-ular, ya, ular-ular. Nah, anak-anak Tuhan akan melahirkan anak-anak Tuhan. Pengikut Yesus akan melahirkan pengikut Yesus. Murid-murid Yesus akan melahirkan pengikut Yesus. Orang beragama akan melahirkan orang beragama. Tadi lihat ada ular putih. Ini roh agama. Itu juga dilahirkan. Lalu bleeding, ular yang sebesar ini. Ini namanya dalam penglihatan Rick Joyner. Ini ular malu. Orang Kristen yang di gereja yang malu kalau Kristen malu menyebutkan, malu menyebutkan. Nah, ini ada ular malu yang mengikatkan mereka. Nah, Raja Wali akan memangsa ular dari berbagai macam tingkatan. Ya, perhatikan, kita dipanggil oleh Tuhan menjadi pemangsa. Bukan lagi jadi mangsa, tetapi kita dipanggil untuk menjadi pemangsa. Lalu kedua, penglihatan yang kedua sesuai dengan apa yang kita doakan, yaitu ada pengadilan manusia. Pengadilan manusia di mana ada saling tinju. Mereka akan saling bertinju antara kebenaran manusia, antara ketidakbenaran manusia. Tetapi manusia terbatas. Hukum dapat diputarbalikan. Yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Jadi bertinju. Siapa yang kuat? Yang kuat apa ini? Yang kuat miskin. Yang jago mempermainkan hukum. Tapi yang kedua, hukum Tuhan, keadilan Tuhan,
Ya, kalau Tuhan yang mengadili, maka tidak ada satupun manusia yang dapat melepaskan, sekalipun seseorang itu memiliki begitu banyak uang. Tetapi kalau Tuhan yang menghakimi, mereka tidak dapat lolos dari jerat hukum. Itu tadi yang diperlihatkan, bahwa doa di kamu membawa roh pengadilan dari Tuhan, membawa roh keadilan dari Tuhan yang akan menghitung setiap orang-orang yang berbuat jahat bagi bangsa Indonesia. Karena seperti lagu yang Tuhan berikan kepada kita tadi, hati dalam ada pada bangsa ini. Hati Yesus ada pada hati Yesus ada pada bangsa ini. Jika lewat lagu ini kita perlu buat Indonesia menjadi terang bagi bangsa lain. Lagu yang diberikan Indonesia penuh dengan kemuliaan. Indonesia bermakmur bagi nama Tuhan. Indonesia penuh pujian kepada Allah. Jadi itu penafsiran dari penglihatan. Nanti Tuhan yang akan membuka lebih lanjut. Lanjut. Oke, di sini kalau engkau lihat tadi, ya ini kita ini. Kita baca Matius 3 ayat 7. Tetapi waktu yang melihat banyak orang Farisi, orang pedagang seperti bagus, berkatalah dia kepada, hai kamu keturunan pedagang. Perhatikan, orang beragama ini yang tidak sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, mereka itu keturunan ular, atau yang kata lain keturunan siapa? Ular ini, keturunan iblis. Padahal mereka coba orang beragama. Perhatikan, lihat, ya, orang beragama. Ya, orang Saduki, orang Farisi itu memegang tradisi agama.